Terima kasih Tuhan. Inilah puja-puji kami. Inilah yang bisa kami berikan kepadamu di siang hari ini. Kami gak bisa balas kebaikanmu. Kami hanya bisa memuji dan menyembah. Sekali lagi kami ingin mengatakan Bapa, kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami, kota benteng kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan ketika kami jatuh tak kau biarkan tergeletak. Waktu kami berteriak minta tolong, telingamu begitu tajam untuk mendengar. Biarlah pujian kami, biarlah penyembahan kami, biarlah tarian kami boleh menjadi wewangian yang harum di surga. Karena kami percaya Bapa, ketika surga penuh dengan gemerlap puja-puji kami dan kau berkenan atasnya, maka kami tahu kami pasti diberkati Tuhan. Sebentar kami mau membaca bagian-bagian dari firman Tuhan Bapa. Di tengah kemampuan pola berpikir kami yang terbatas, kami mau belajar firman Tuhan. Dan kami tahu dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini pasti akan mendarat di telinga dan hati setiap pendengar. Dan waktu mendarat Engkau sudah mengubah menjadi jawaban atas pergumulan hidup mereka. Jangan satupun dari kami ada di tempat ini mengeraskan hati. Jangan satupun dari kami ada di tempat ini hanya sekedar jadi partisipan di acara retreat ini. Jangan satupun di antara kami ada di tempat ini hanya mengamat-amati, lalu memperdebatkan firman Tuhan. Tapi biarlah setiap kami yang ada di tempat ini mau membuka hati, merendahkan diri dan hati kami di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kami percaya waktu kami keluar dari ruangan ini ada sesuatu terjadi ketika kami sujud di altar-Mu. Terima kasih Bapa. Bicaralah, karena kami siap menikmati, mendengar, dan meraih kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang suruh duduk? Nggak ada yang suruh duduk. Memang kalian kalau udah 2 hari kenal so akrab, ya kan? Lihat kiri kanan saudara, bilang, lo memang keren, bilang. Nah, boleh duduk. Oh, silakan. Luar biasa. Nah, hari ini saya ditemenin oleh orang yang paling setia. Ini kayaknya kalau kiamat sekarang nih. Ini sekarang nih kalau saya lagi ngomong nih kiamat gitu, pengangkatan. Rasanya kita masih di depan pintu surga, dia udah langsung masuk. Banyak 6 sesi duduk di situ. 6 sesi, ya kan? Nambah lagi nanti 7. Besok 8. Luar biasa, saudara. Saya mau curhat boleh nggak? Sebentar 2 menit. Retreat, saya sorry nih kalau bicara sombong gitu. Gue udah capek ikut retreat. Tapi ini yang paling menguras hati, pikiran, otak, semua. Benar ya, kalau retreat saya mulai dari anak SD aja udah SMP. Tapi ini yang paling ruwet loh. Karena satu, pesertanya, kan kalau kayak saya retreat kan misalkan ya Bu ya, gereja A. Udah tahu penyakitnya sama. Oh ini penyakitnya lain-lain. Udah susah banget. Yang kedua pembicaranya. Terserah nih, jangan mau dimasukin YouTube boleh nggak? Pembicaranya bikin surga juga repot. Kita nggak pernah ketemu loh, ya kan Bu? Saya yang paling menderita loh sebenarnya, jujur nih Bu. Saya pembuka, habis itu dia ngobrol 224. Saya terakhir, yang mau saya obrolin diobrolin dia loh. Makanya saya telat, saya bilang sama ini nih koordinator, sorry gue mesti ganti khotbah dulu. Semua dia pakai contoh, saya bilang sama Panil, duh gue mesti ganti lagi nih, semalam tidur malah dari kontingen Surabaya berisik di gazebo kan. Gue mau turun ikut gabung juga, ntar diomongin kan ada jemaat yang belum dewasa, bilang Pak pendeta sampai jam 11 ngobrol-ngobrol sama cewek-cewek, hati-hati lo. Yeah. Capek lah hidup kayak begitu ya kan. Ya udah akhirnya saya tahan-tahan diri. Tadi Bu Eli ngomong itu lagi yang dia omongin. Sebelumnya Ibu, aduh. Saya tadi makanya telat, kutak-katik lagi. Saya percaya surga juga repot tuh. Kenapa dia bilang, apa dong Tuhan? Yang ini buka lagi, yang ini buka. Saya juga gaptek Bu, soal begini-ginian. Ya kan, kalau saya jago ginian kerja saya di IT, ya kan. Saya ambil semua urusan orang. Tapi saya senang gitu. Ini yang paling menurut, saya kan orangnya ketawa-ketawa aja. Mikir padahal saya saudara. Selfie-selfie gini mikir, pala gue nih apa yang gue mau omongin ya. Aduh.
Udah gitu Bu Lili sama Bu Eli nggak cepet-cepet habis. Berarti kan dia keluar lagi tuh. Contoh lagi, contoh. Aduh mati habis deh. Aduh. Saya mau ngomong Sakeus tadi. Dia ngomong lagi Sakeus. Ada aja emang Sakeus. Orang kecil. Aduh. Mau ngomong Maliaki. Bu Eli ngomong Maliaki. Next time Bu Debi pembicara harus ketemu lah. Supaya nggak beradu. Iya. Jelas lo ngomongnya gerbong A, gerbong B, nanti malam penutup baru, ya enggak, rebah-rebah. Dan kita perlu ketemu untuk membahas itu ya di kedai kopi di Singapura gitu. Supaya inspirasinya bagus. Puji Tuhan, tepuk tangan dong sekali lagi buat saudara. Tadi saya ngobrol-ngobrol nih, ini orang kalau punya gereja kasih tahu. Boleh terserah mau masuk itu apa enggak. Gereja-gereja sekarang kalau bikin acara undang hamba Tuhan yang benar ya. Gak usah undang artis, mahal bayarnya. PK pendeta lo rapat, PK artis kagak lo. Yang bawa lo masuk surga siapa sih? Pendeta, bukan artis. Serius lo, artis nyanyi 3 lagu terlambat. Terus duduk abis nyanyi 2 lagu dia nyanyi, 1 lagu kasih orang. Selesai dia pulang lo. Saya ada acara lagi, pendeta sampai tutup. Telat diomongin, pulang cepet diomongin. Jadi udah jangan Bu, kalau retreat lagi jangan panggil artis. Kecuali artis Rumah Doa Immanuela. Mereka bukan artis, mereka pemuji. Saya kenal mereka kan juga suka kalau kebaktian di gereja-gereja mereka ada. Mereka rendah hati dan tidak sombong. Ya, jadi begitu ya. Jadi tahun depan ingat undang saya. Saya jatah-jatah jam 2 saudara, saya udah perhatiin. Kayaknya gue 2 kali jam 2 ya, jam lo ngantuk rupanya. Lu kalau panggil orang kesaksian, misalkan pelawak stand up comedy, lu bayar mahal. Mending panggil gua sepaket. Bayarannya pendeta juga gitu. Nggak nuntut lagi. Nah, saya percaya apa yang sudah di-share oleh ibu-ibu kita yang diberkati Tuhan ini tentang kesetiaan Tuhan rasanya sudah komplit. Sekarang kalau dia sudah komplit, bagaimana cara menjaga kesetiaan kita? Kalau Tuhan gak usah ditanya ya, Tuhan setia. Bagaimana kita menjaga kesetiaan kita? Ya jadi jujur aja tadi siang saya ngobrol nih mau rombongan Surabaya. Gue kayaknya ketawa-ketawa. Padahal gue mikir terus tuh. Apa ya gue ya? Udah dikasih sambal aneh-aneh lagi ya kan. Aduh sampai sekarang nih mahnya keganggu. Berarti mesti diisi sama Starbucks yang dari kemarin gak datang-datang. Berat amat sih. Ini hotel diberkati oleh saudara, percaya nggak? Tuhan berkati lewat saudara. Saya perhatiin ya, tamu saya cuma ketemu orang Jepang 2 loh tadi. Saya nggak ketemu orang apa, saya ketemu lo orang yang pakai beginian semua. Jadi kita tuh kasih berkat loh, orang Kristen tuh memberkati. Kedua, makan siang banyak nggak kemakan ya, karena kalian semua online, pesan kotak-kotak gitu. Aduh, terus saya sama ini PIC saya jalan nih cari tempat kan panas. Terus saya tanya sama ibu rombongan Surabaya tuh, ibu Imelda Gunawan apa, sini kosong ya iya, tapi saya jalan. Saya jalan terus baru deh Roh Kudus lah ya, kalau sok karismatik gitu Roh Kudus ingetin cek. Ya kesian banget lo mbak Tuhan jalan-jalan semua buka kotak depan lo gak ada yang nawarin gitu. Saya bilang, berarti kalian memang sudah ini di hadapan Tuhan semua sama, betul bagus kalian ya kan. Gue cuma liatin dia sate babi ya ampun, gue gak ditawarin, gue diem aja. Akhirnya Surabaya juga ngerti, Pak ada nih Pak, aduh puji Tuhan. Emang orang Surabaya biar dia buaya tapi hatinya tetap kelinci ya kan. Tema saya hari ini saya juga buat PowerPoint lah biar kita bertiga kelihatan keren gitu ya. Tahu tentang begini-beginian. Nih tema kita, menjaga kesetiaan Tuhan. Jangan lupa follow Instagram saya. Kalau mau PDF-nya saya kasih, saudara jangan pernah takut. You boleh cek di Google, di email. Ini belagu kalau ini. Gue belum jatuh. Sombong kan? Supaya saudara jangan takut kalau nomor teleponnya saya tahu. Saya nggak akan WA saudara untuk bilang kakak saya sakit, mama saya sakit. Saya kalau susah ngomong sama Tuhan berdua sama istri. Sorry ya. Saya tadi share ya sama orang Surabaya. Bilangin sama Ibu Gem. Harus hati-hati sekarang sama hamba Tuhan ya. Pakai firman lo ngebohongnya. Ya, jadi perlu ya. Ada yang pernah saya WA sok-sok akrab? Nggak ada kan walaupun saya tahu. Paling saya kasih khotbah 2 menit aja.
Itu pun juga lo, gue kirim 2 menit, belum sampai 10 detik lo kasih jempol. Nonton belum, udah kasih jempol. Pembohong semua. Pembohong ya. Nah mari kita belajar singkat ya. Tindakan apa yang harus kita lakukan agar dapat terus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini yang penting, memaintain apa yang sudah saudara putuskan. Saudara tadi maju kan, kemarin maju, saya udah lihat nih orangnya sama terus nih. Ya. Ntar kalau ada maju lagi dia lagi, lu sebenarnya apa sih gitu kan. Yang lain mau maju, abis gue gak enak diserobot dia terus gitu. Tapi puji Tuhan, ketika saudara memutuskan untuk maju, saudara menyadari bahwa kita butuh koinonia, persekutuan yang saling menguatkan. Bukan yang doain itu lebih kuat dari saudara. Wih, sembarangan. Pemain drum, pelayanan, kena kuntilanak. Nggak bolong lagi bu ya. Nggak bolong, tapi minyak wanginya. Ya kan? Jadi sesama kita di tempat ini nggak boleh ada yang sombong. Sesama kita di tempat ini harus saling menguatkan. Saya lihat tuh sahabat saya Ibu Ola. Sampai kayak begitu didoain. Kalau saudara lihat status dia gembala, kok dia mau didoain? Itu belajar rendah hati namanya. Ya kan dia punya gereja loh saudara. Gerejanya keren di Kuningan City. Saya ada jadwal tanggal 1 Juli datang kalau yang Jakarta ya. Ya kan. Dia punya toko bakmi di Pik. Saya udah 4-5 kali makan di bakmi dia. Cuman sekali doang gratis, yang 4 bayar tapi gue posting. Tapi gue endorse ya kan. Pergaulan tuh gak boleh ambil untung sendiri ya kan. Itulah dia persahabatan. Kenapa dia gak marah? Karena dia sahabat saya. Saya juga punya sahabat namanya Nova. Mana tuh? Nova ini juga tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Mana tuh orang tuh ya kan? Gak tahu lah di mana dia ya. Nah yuk kita akan belajar saudara. Mari kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab tentang menjaga kesetiaan. Ya ada laki 4, jadi saya pakai contoh laki juga nggak apa-apa ya, karena dia kan harus jadi imam. Apapun namanya, Bu Eli sekarang jadi nabi ya. Tapi yang nyoto-nyoto itu kalau balik dan nyoto bertobat, nyoto itu kan artinya nyata kan. Dia harus ambil alih jadi imam. Benar. Saya orang yang sangat percaya sekali laki-laki itu imam saudara. Tapi kalau dia goncang, Alkitab ada serial-serial yang bercerita tentang perempuan-perempuan hebat menjadi nabi ya. Ya, jadi ini penting saudara. Saya belum ngalamin sih seperti yang dialamin ibu 2 ini. Saya kalau bini saya deket aja langsung sini aja deket, nape sih gitu. Kalau tadi kan Bu Eli atau apa sih panas. Kalau saya enggak, lu enggak megang gue lu gitu, terbalik saudara. Saya cuma kasih tahu ibu-ibu, laki itu emang egois. Apapun katanya, mau pakai dari agama manapun, psikologis manapun, pria memang egois. Dia mau menang sendiri. Makanya saya nggak nikah sama pria. Mesti tahu itu. Yuk. Iya saya emang serius kan. Egois mau menang sendiri. Tapi perempuan itu luar biasa karena banyak pria-pria jatuh. Ada lagunya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Dijadikan perhiasan sangkar madu. Di sini hebatnya perempuan. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Tapi itu tahun 70-an, cowok jatuh kalau lihat kerling wanita. Kalau sekarang enggak. Gimana kerlingnya keren? Bulu mata 4 cm bos. Hai. Ya, bulu mata 4 cm. Saya akan mengajar saudara gila-gilaan tentang mencintai Tuhan, saudara. Mungkin saudara nggak ketemu lah ya. Saya sekali lagi, saya sama Bu Eli ya. Kalau ibu kan ya untuk kemuliaan Tuhan, sekolahnya tinggi lah apa segala macam. Bu Eli tadi saya senang loh, Bu Eli kemarin bilang, saya tuh orang bodoh nggak tahu apa-apa. Kalau ada apa-apa, Debbie, betul ya? Betul dong. Itu saya catat dan saya bilang sama Pak Handoko ini. Oh pantas. Jadi next kalau retreat, misalkan kita trio lagi, saya kasih masukan gitu. Saya udah kasih masukan. Karena emang Bu Eli ini sibuk. Saya harus akui konsisten. Ini enggak muji-muji, tetap aja gue setahun 2 kali doang diundang ya kan. Maksudnya gini loh. Saya juga waktu pandemi punya siaran YouTube. Punya juga tuh Bu Ola. Namanya Sebelum Tidur.
Begitu sudah mulai ibadah, saya bisa mandek loh. Di menjelang 300 edisi dulu tiap malam. Kalau ini memang ini lain. Ya, ini mutasi gen kali ya. Gitu. Dia pagi ada, sore suka ada serius. Akhirnya, ya, jangan GR Bu. Akhirnya orang, dia bilang, gue sih gak GR tapi hidung mekar, itu yang bahaya ya. Akhirnya saya kalau ketemu ibu-ibu di Jakarta, benar nih, saya ngomong nih, ya di atas ya. Lu capek tanya-tanya sama pendeta, lu gak ada waktu dia. Lu tanya 2 kali juga dia bilang, aduh saya kan mesti ada pelayanan A, B, C, pret. Lu temuin aja tuh orang Surabaya tuh, Eli Victory. Udah, saya begitu loh, beneran nih saya ngomong dari hati saya. Gitu. Ada sepupu saya kacau banget deh keluarganya. Aduh kalau saya ceritain, mungkin dia udah cerita. Dia telepon saya, dia manggil saya Om. Om mau ke ini, aduh saya ikutin banget loh Ibu Eli. Saya lihat Om di rumahnya gini-gini. Iya kenapa? Kita udah telepon dan sudah dibimbing sama cowok yang mengalami yang sama dari Surabaya. Saudara bisa bayangin. Pendeta dia gak ngurusin loh. Gak ngurusin. Ngurusinnya cuma minggu pertama. Angkat amplop sama-sama. Ujilah aku, apakah tingkat-tingkat langit gak terbuka. Minggu kedua, Bu Gembala ganti tas. Ya kan, bahaya. Minta maaf, jangan disangka. Emang sekarang udah harus buka-bukaan deh. Saudara mau bertumbuh, ya udah belajar dari pengalaman orang lah. Capek ya. Jangan pernah favorit pendeta, kecewa saudara nanti. Favorit sama Yesus aja, ngefans sama Yesus. Nggak ada. Nggak bilang, dia pendetanya asik, penuh urapan apa? Yesus. Udah Yesus, titik. Nggak usah pakai apa-apa yang macam-macam. Yang pertama, saya mau ajar saudara gila-gilaan. Mari kita lihat bagian yang menarik. Ya, oke. Lihat, Kejadian 6 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Nggak lama, 1 tokoh 5 menit. Jadi saya cuma pakai 60 tokoh saudara ya. Yuk kita baca. Yuk, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar terus. Saudara lihat saya dulu, biarin layarnya nyala Pak Anil. Lihat saya aja, jangan lihat-lihat layar ya. Di situ agak lebih bolong-bolong wajah saya, sini langsung. Saudara, kalau saudara baca Alkitab tahu, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan Tuhan menciptakan manusia. Lalu Adam Hawa punya anak Kain dan Habil. Lalu baku bunuh, dibunuh adiknya si Habil. Kain dibuang. Perjalanan terus, kehidupan mereka sampai di Kejadian pasal 6. Tuhan marah karena melihat manusia, dulu belum ada hukum Taurat, belum ada aturan, yang ada hukum moral. Karena seperti Bu Lili bilang, manusia hidup karena nafas Tuhan. Nah, kalau Tuhan baik, pasti moral baik ada. Dan Alkitab mengatakan, manusia hidup sekendaknya aja. Dan Tuhan menyesal, Tuhan mau bunuh. Tetapi, kalau saudara baca ayat ke-8, dikatakan, Nuh orang yang berbeda. Nuh orang yang gak sama dengan banyak orang, saudara. Di tengah tekanan hidup, Nuh tetap hormat sama Tuhan. Itu sebabnya yang pertama-tama kalau saudara dan saya mau menjaga kesetiaan yang sudah kita komitmenkan di 2 kali saudara altar call atau mungkin saudara berjanji di tempat. Saudara dan saya harus berani hidup mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Nanti pulang baca tentang Nuh. Alkitab bilang begini. Lalu Tuhan memerintahkan Nuh. Kalau saudara baca lagi nanti ketemu di pasal 8 ayat 20 atau Ibrani 11 tuh ayat yang ke-7. Alkitab menulis begini. Nuh, lihat nih. Dengan imannya melakukan segala sesuatu yang belum kelihatan. Itu nggak ada ayatnya, Ibrani 11 ayat 7. Dengan imannya melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Makanya orang Kristen mesti sedikit agak gila, saudara. Yang saya maksud gila bukan kegerogol. Gila mencintai Tuhan. Saudara kalau jadi orang Kristen harus di atas rata-rata Kristen. Kalau cuma Kristen ikut KKR, ikut retreat pulang, Kristen biasa. Tapi pulang retreat, saudara luar biasa, orang akan bilang gini, dia gila deh. Karena gue baru ngobrol sama Imelda Gunawan dan teman-temannya yang keluar nama Imelda, contoh. Lu tau gak si Imelda, sejak ke Victory, gila deh. Kalau hari Selasa, kita reuni, dia gak mau lu. Kayaknya Tuhan lu, gila Tuhan tuh. Wah bahagia saudara kalau sampai orang bilang begitu. Nuh membangun bahtera, dulu belum ada hujan, kalau saudara baca Alkitab, air keluar dari tanah Bapak Ibu. Keluar dari tanah. Bagaimana saudara menceritakan sesuatu yang belum pernah dilihat orang. Anak saya udah ada loh calon mantunya. Mana gue belum lihat.
Nuh harus bilang begini, teman-teman, nanti mau ada air dari langit. Makanya saya bikin rumah dari kayu. Gila nggak itu? Orang kan bilang gini ke istrinya. Ibu Nuh, suaminya udah minum obat. Anaknya Sem, Ham, dan Yafet kalau ngapel malam minggu, calon besannya bilangin, saya sih mau kamu kawin sama anak saya, Sem. Tapi papa kamu kalau di pelaminan gimana ya? Undangan-undangan saya pejabat akan bilang, udah sembuh apa belum ya? Ada yang rumahnya pinggir laut? Pinggir laut itu tempat atau pinggir danau tempat orang bikin perahu, Bapak Ibu, betul nggak? Nah, Nuh gila kan, bikin perahu di bukit. Bukitnya berbunga lagi. Ya kan? Gila kan itu saudara? Gila saudara. Tetapi Alkitab bilang Nuh dengan imannya melakukan segala sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Mungkin saudara perlu gila supaya suami saudara tahu. Bawa pulang retreat, bini kok gila ya. Seperti tadi Bu Eli bilang, makin gila sayangnya sama gua. Kalau istri itu sayang nih kan gue laki nih satu-satunya narasumber. Laki. Lu kalau bini lu sayang banget, sejahat-jahatnya apa laki kalau lagi bengong, entah tuh kelewatan Roh Kudus, kata kesambet apapun dia akan bilang begini, bini gue baik banget. Walaupun dia belum bisa lepas dari kejahatan. Bikin dong sampai dia ngomong, bini gue baik banget lo sebenarnya. Wah, saya nggak tahu lagi. Saudara harus lakukan yang gila bagaimana, terserah. Nanti saudara bisa DM, ibu jangan DM saya, nggak penting. Saya tadi juga bingung Bu, maju doa, gue doain perempuan serba bingung. Jadi gue diem aja, ada laki satu saya doain. Gue bingung kemarin gue doain, bukan gue apa, ntar dia manifestasi Roh Kudus apa dia, gitu. Jadi saya habis doain 2 orang, udah saya duduk deh Tuhan, bener deh, bukannya gue gak mau. Ya kan ini kan jatahnya para wanita. Karena wanita ingin dimengerti. Iya. Jadi jelas, Nuh ini adalah orang yang gila menurut saya di dalam mempertahankan kesetiaannya. Jadi orang Kristen harus berani bertindak gila. Gila dalam tanda petik, berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya pikir 5 sesi sebelumnya atau 4 sesi lah dari pengalaman ibu-ibu ini. Saya percaya itu Tuhan yang ngomong. Saya percaya Tuhan lagi perintahkan lewat, kalau pengakuannya kita orang biasa aja. Betul dong, siapa kita. Belajar bagus dari Ibu Lili. Lu mau sok kayak apa sama cowok dilepehin doang. Sakit kan emang bener. Gua udah mati-matian buat lu. Lebih sakit lagi, udah modal kagak ada, tuh nasi uduk tumpah lagi. Mana tukang nasi uduk? Kirim lo. Ingat ya, proses Tuhan berbeda-beda. Jangan dia pandemi bisa jual 46 rumah, terus lu jangan rumah, jual pohon ceban yang gak laku-laku. Iya. Setiap orang punya perkara masing-masing, tetapi Tuhan kita tahu kekuatan pundak kita sampai mana. Dia gak akan biarkan kau tergeletak sampai mampus soalnya karena persoalan. Gak akan saudara. Lu tuh kapar-kapar teguling-guling doang. Gak sampai mati. Gak sampai. Kenapa? Pada saat-saat terakhirlah mujizat itu terjadi. Seperti tadi ibu bilang. Jatah khotbah gue lagi diambil dia tuh. Ya kan? Mujizat itu terjadi kalau orang ini di pinggir jurang mau jatuh gini. Ya mati deh baru ada mujizat. Orang nyaman gak ada mujizat. Gak ada. Jadi nikmati aja. Kalau saudara lagi kesusahan sesuai ayat ini, saudara nikmati aja. Saya selalu bilang begini nih kalau di Jakarta. Kesusahan, penderitaan, kesukaran itu seni orang Kristen. Seni tahu seni kan? Dinikmati aja. Bangun pagi, Tuhan belum selesai, gak apa-apa. Gue keluar lagi. Gue diomongin orang, bodoh amat. Pokoknya gue nikmati aja. Dengan begini gue bisa bertumbuh. Laki gue belum balik, kuntilanaknya sekarang bawa temennya lagi 3. Gak masalah. Pokoknya gue ikut aja terus. Yang pertama bilangnya say kayak Bu Eli. Yang kedua, shat. Ya Al Eden, Belanda-Belandaan dikit. Tapi bagi saya, kalau terus kita gila mengasihi Tuhan, saya gak akan percaya Tuhan biarin saudara mati. Mau menangnya last minute kek, yang penting happy ending. Ya, jadi mau, ya ilah Tuhan, ada tuh di zaman dulu bukunya terkenal banget, Finishing Well. Finishing Well, yang penting berakhirnya.
Banyak orang pelayanan, udah umur 65-70 kena kuntilanak. Ya kesian amat. Lagian udah umur 65 kawin lagi. Habis pemberkatan kursi roda, capek. Baru diberkatan. Sampai mau tak memisahkan. Terus bininya dibilang, lu gak kebaktian Victory di PIK? Kagak, kenapa? Mandiin laki gua. Ya. Hati-hati, kalau udah tua udah penyembahan aja. Banyak-banyakin ngobrol sama Tuhan. Di atas 55 sadar diri deh. Fashion seadanya aja, yang penting banyak doa. Emang udah suratan orang kalau makin tua makin deket sama Tuhan. Ini umur saya baru 56 nih, 16 Juni nanti 56. Saudara lihat tidur saya aja sekarang, apalagi Bu Lili yang 16 dibalik. Ya kan? Orang makin tua tidurnya tuh bener. Tidur susah, terus jam 4 udah bangun, jam 5 udah bangun. Jadi saya tahu kenapa orang tua suka doa pagi, karena dia kebangun jam 4. Bukan karena dia mau doa. Itu orang tua yang gak benar. Kalau yang benar emang dia bangun. Benar saja jam 4 kebangun. Saya lihat sama istri saya. Istri saya beda 10 tahun. Saya bilang, gila gue udah tua ya. Kayak emak gue tuh. Kenapa gue sekarang 4:30 bangun loh. Kalau doa kan gak ada jamnya, terserah Tuhan gitu. Boleh dong gue mau doa jam 6. Kalau bilang, oh saya jam 3, ya bagus loh. Berarti lo satpam kali, gitu kan. Ya udah. Sekarang bangun loh, jam 4 kebangun. 4:30. Tidurnya padahal jam 12. Ya ntar ngantuk-ngantuk dikit lagi. Gitu. Tapi kalau saya pelayanan di Victory gak ada ngantuknya loh, seger. Soalnya pulang ibadah. Biar tahu semua yang daerah lain. Pulang ibadah, emaknya bugem, ngopi. Umur udah berapa, 70 ya. Masih ngopi kuat, saya senang itu. Itu baru benar-benar emak-emaknya gembala nggak ada di Alkitab sih ya. Kalau gembala emaknya dipanggilnya apa? Mak Gem ya. Dia bilang gini, saya kan 3 tahun nggak ketemu. Pastor kurus sekarang, jelek, nanti di Bali. Pokoknya makan babi. Dia kan taunya saya kalau ketemu mesti menu babi lah. Saya orang nggak peduli ya, sorry kamu orang yang muda-muda IG, lu makan di sini babinya enak, nggak penting. Buat saya babi salah masak aja enak, saudara. Jadi buat saya nggak penting, yang penting babi. Ya kan, anak baru belajar, tukang makan babi masih kecil. Baca BABIB, bagong. Ya, jadi saudara mencintai Tuhan harus gila, saudara. Ngerti maksud saya, bukan gila otaknya pecah. Harus lebih di atas rata-rata. Kalau saudara cuman Kristen, kebaktian, datang Victory, pulang. Itu biasa, pemabuk juga begitu. Pencuri, saya khotbah di KPK sering banget. Aduh muka cakep, Kristen, tukang sumbang gereja. Nah nangis. Ya apa namanya juga begini, kalau di penjara, ya gak penting. Yang penting buat saya, saudara harus di atas rata-rata. Yuk jadi Victory itu artinya menang, kemenangan. Jadilah perempuan-perempuan yang menang, yang berbeda dengan perempuan lain. Tetapi jangan sombong seperti kemarin, jangan sombong. Tetap fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, sama-sama dengan saya bilang fokus sama Tuhan. Kalau fokus berarti satu titik, hanya itu, titik itu, dan raih bintang. Iya kan? Harus fokus, satu titik itu, hanya itu, tetap fokus dan raih bintang. Ini enggak. Yang kedua, tokoh yang kedua luar biasa sekali. Yang pertama gila-gilaan, yang kedua yang namanya sembayang, yang namanya berdoa, tak tergoncangkan. Baik nggak baik keadaan, konsisten berdoa. Demi didengarnya. Nah, saudara tahu dong siapa nih? Raja membuat titah. Siapa yang tidak menyembah dewa Tuhan Raja akan dibuang ke kandang singa. Singa sama macan sama nggak sih? Sama nggak? Lain ya. Oh, singa tuh yang bulunya banyak. Kalau macan tuh yang di catatan si Boy. Yang Emon bilang sama Vera ya, kalau berani datang ke sini malah ada macan, Mas Boy.
Woi, gue belum jadi pendeta gaul juga. Saya ngeri kalau anak saudara dari kecil sudah anak ilahi, ya nggak gaul, di gereja, terus sampai lulus SMA, sekolah teologi, nggak tahu pergaulan. Terus dia bawa ceweknya ke rumah, bapaknya gaul banget. Begitu habis dikenalin pulang, yuk om, yuk mari, Tresia, yuk, ya hati-hati di jalan ya, iya. Udah dong, pas pulang dipanggil anaknya. Lo tau nggak Tresia tuh banci lagi? Karena nggak gaul dia nggak tahu, dia nggak bisa bedain banci apa enggak. Ih papa nggak ada temboloknya, banci. Papa lihat ada uratnya di sini 2. Anak-anak ilahi itu dipersiapkan dengan benar, tapi jangan nggak tahu apa-apa ya. Saya pendeta lahir tahun 66. Saya tahu kok kalau harus khotbah di umuran Ibu Lili. Kalau pas lagi acara bebasnya, saya juga bisa nyanyi. I have the last waltz with you. Two lonely people together. Ingat dong pemain drum di Amerika. I fell in love with you. The last waltz should last forever. Anak sekarang gue juga tahu. Perjalanan membawaku bertemu denganmu. Ku bertemu kamu. Itu di gereja bagus. Seperti yang kau ku cari, konon juga seperti kau cari aku. Keren gak? Kalau yang nyanyi cewek, kawinin itu. Karena dia pasti suka di dapur. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di kuali. Paketnya udah khotbah, ngelawak, ongkosnya sama. Ini mesti jam 2 ada ibadah. Karena kalau dibilang panitia, Bu jam 2 habis makan kan orang capek. Dibilang istirahat, lu gak istirahat. Pasti tarik Grab ke Kute kemana-mana. Ibadah lu. Dan yang bisa tahan itu, emang semua hamba Tuhan bisa. Tapi kayaknya yang ini memang lain saudara. Iya kan? Dada aja. Saya boleh sedikit omongin ya, saya senang ditemuin Tuhan. Peserta kita tuh ada yang punya hotel barong di Kute. Jadi kalau saudara masih 2 hari lagi, saudara bisa tinggal di tempat bayar, bukan gratis, bayar. Saudara. Jadi retreat ini juga ya, ini nih pedagang langsung otaknya cepat. Kalau besok mau dijual hubungin saya Pak ya. Gitu. Jadi saya senang menjadi pendeta, nih saya nikmati, saya mesti gila lebih dari yang lain. Walaupun saya mungkin gak terkenal, bukan YouTuber, bukan pendeta apa. Saya nikmati aja, saya tahun 61 kan lagu itu top banget kan. Apalagi The Way It Used To Be Engelbert. Wah, kalau kita lagi pelayanan di ibu-ibu umur 50 mukanya cemberut, pengen bunuh suaminya, Rahit sabar Bu. Sabar. Baru saya nyanyi. My, Delilah. La 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 la. La 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 Delilah. Itu lagu kan bener diambil pisau dia tusuk, jangan. Gila dalam Tuhan bisa memenangkan banyak peperangan. Yang kedua, lihat ayatnya nih. Wah, demi, yuk kita baca. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Dan pergilah ia kemana saudara? Dan di mana? Wow, ngapain dia? Tingkap terbuka menghadap Yerusalem. Apa katanya? 3 kali. Seperti yang biasa dilakukan. Ada masalah, nggak ada masalah, ternyata dia berdoa, saudara. Makanya orang-orang yang mau mempertahankan lahir barunya sama Tuhan, dia nggak cukup bilang, gua kan mengasihi Tuhan, tapi lo lupa intim sama Tuhan. Intim, saudara. Saudara harus intim. Intim itu tahu kan, perlu dijelasin intim, kan habis waktu kita. Berani intim dengan Tuhan. Mempertahankan persekutuan sama Tuhan itu menjadi kunci kekuatan ibu-ibu. Saya maaf bapak-bapak cuma ada 10, saya bilang ibu-ibu aja ya. Kan bapak-bapak kan dampingin istrinya ya kan. Atau istri dampingin bapak yang gatel mau ikut retreat, saya nggak tahu kan. Ya kan. Enggak mah bagus nih mah kita ikut retreat. Ternyata kan laki lo masih belang nih hidungnya, makanya pakai masker.
Istrinya, mama ikut, padahal dia mau lihat-lihat gitu kan. Tapi ditangkap Tuhan loh. Saya lebih suka saudara ada di sini salah motivasi tapi ditangkap Tuhan. Daripada 3 hari saudara ada di laut-laut sana kan. Saya suka bilang nih di anak-anak muda, ya kan saya bilang, lebih baik lu ke gereja lu ngaco tujuannya daripada lu ke mall. Karena ke mall gak ada pertobatan saudara. Tapi di gereja, saudara ngaur kayak apapun, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waduh saudara. By the way, sampai jam berapa nih Bu Debi? Kita kalau ngomong susah berhenti soalnya. Ya. Terus pertahankan persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa tahan, saudara kalau cuma jago 1 bulan setelah retreat karena apinya berkobar, drop lagi. Contoh tadi Ibu Lili bilang, laki gue kurang apa? Pelayanan loh. Ya kan, apalagi laki saudara yang masih melayani perempuan lain. Terus lo tidak, iya kan pelayanan juga dia. Ya kan. Terus saudara nggak konsisten bersekutu, nggak intim sama Tuhan. Lu tinggal nyanyi aja, selamat jalan sayang, ya kan. Udah gak ada gunanya lagi saudara ikut kebaktian. Gak bakal balik. Kalau saudara gak bisa membuktikan di depan suami saudara, gue gila nih mencintai Tuhan. Dan gue punya persekutuan, gue punya keintiman yang luar biasa. Tapi kalau gak lakuin gitu ya udah selesai aja. Bukan saya saranin, gak bakal. Habis aja umur lo digamparin aja kerjaannya. Lu cuma bisa bilang, lu tobat tahu nggak? Jadi cowok nggak tahu diri. Dulu lu kawin dari SMA aja pacaran, celana lu gue yang beliin. Lu tahu nggak? Bapak lu tukang beca. Lu kawin sama keluarga gue, kasta lo naik. Sekarang lo nggak tahu diri. Sakit hati gue, sakit. Lu cuma ngomong begitu, nggak bakal tobat. Dia pergi dia bilang mampus aja lo. Ya. Sorry ini pakai bahasa Jakarta. Saya hidup nyata-nyata aja. Saya lahir di daerah Senen Bu, ngeri banget. Laki gampar perempuan biasa, perempuan gampar laki ada juga. Dia biasa aja gitu. Jadi bagi saya persekutuan itu harus kuat. Kemarin MC kita bilang dalam suasana Pentakosta, saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab bilang ini, mereka berkumpul bersama-sama tiap-tiap hari. Belajar dari para rasul. Waduh, kalau nggak gitu nggak kuat. Itu pecundang-pecundang ada di atas. Murid Yesus itu saya bilang pecundang. Jadi waktu Yesus sudah panggil, disuruh tunggu janji. Saudara udah pernah ke Israel, ada yang udah pernah? Yang belum angkat tangan. Nah, cuman dikit ya udah lupain aja lah. Ya kan? Saya paling gak demen tuh kalau ada pendeta khotbah nawarin orang Israel. Saudara udah ke Israel? Belum, kalau belum, ayo berdoa. Saya ketawa. Ke Israel lah pakai doa, pakai paspor $5. Mana ada pakai doa, enak aja. Emang lu bisa pakai doa ke sini? Enggak. Cara cari duitnya lo boleh berdoa. Yesus aja nggak masuk Israel, nggak punya paspor dia. Dia dari Nebo nggak ada visa, dia nggak masuk, saudara. Percaya lagi diam, ih bener ya. Tawan jarang baca Alkitab. Ya, saudara lihat Musa dan kawan-kawannya itu semua banyak nggak bisa masuk. Yang ketiga. Udah mau habis nih jamnya kayaknya nih. Belum lah. Dengar firman 40 menit lama banget. Ngomongin orang sampai jam 12:30 kemarin kagak capek. Emang hal-hal yang daging menghasilkan daging, hal-hal yang roh menghasilkan roh. Betul ya? Hal-hal yang daging menghasilkan daging. Saya tadi juga sedikit terhenyuk sih hati. Saya sama Pak Enak kan udah selesai tadi kan, ada 2 peserta, Pak foto gini. Saya jalan, saya bilang sama Pak PIC saya, enggak, lewat sini kita ngomong. Saya lihat rombongan biru kan lagi makan kan. Saya kira, nggak ada juga Bu yang nawarin basa-basi, Pak makan. Memang kalau udah urusan perut diri masing-masing. Tega benar. Padahal itu pastor olah sahabat kan. Nggak, dia cuman gini, Pak Deo. Nggak ada basa-basi juga, lu kan tahu gue nggak bakal mau. Gitu. Dia kira, gue bilang, baru 5 menit lalu dia doain semua orang, dia lupa nasi. Maksudnya kalau besok atau ntar malam ada ya dilebihin 1 gitu loh order. Kelewatan benar. No, saya bercanda ya, saya bercanda loh. Serius lo ditanggapin, saya bercanda. Ya. Yang ketiga, ini lebih keren lagi. Orang itu mesti berani. Kan saya bilang, mengasihi bagus. Tapi kalau nggak ada persekutuan, orang yang masuk penjara juga mengasihi Tuhan, betul nggak? Gue mengasihi Tuhan, tapi lu masuk penjara. Tatonya, salibnya gede.
pakai ayat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa masuk penjara? Nyolong. Kenapa? Buat makan. Katanya nggak kekurangan. Tadi ngobrol-ngobrol sama orang Surabaya, ada yang badannya gede. Dibilang, Pak, dia tatonya mawar, Pak, di sini. Oh ya, karena dia gede, mawarnya berkembang, tembus di sini, Pak. Akarnya keluar. Gak boleh sebut nama, bisa dituntut di pengadilan. Pokoknya orang Surabaya dah, lo lihat yang spirnya gede-gede. Mengasihi lebih dari orang lain, intim lebih dari orang lain. Dan yang ketiga, saudara, ada sesuatu hal yang menarik. Saudara pasti tahu cerita tentang Daud dan Goliat. Jangan lihat batunya dilempar kena, itu pasti pertolongan Tuhan. Mana mungkin ada orang bisa lempar batu bisa tepat kena di sini dalam keadaan lari. Juara olimpiade juga nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Nah, yang menarik adalah proses. Kalau saudara mau melihat proses di mana Daud bisa menang, saudara nanti sampai rumah baca ya, nggak mungkin kita habisin di sini kecuali retreatnya lanjut sampai Selasa ya. Iya, ya kan? Nah, saudara lihat, kalau nanti saudara baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai habis, kan Goliat menari-nari. Goliat itu adalah tantangan, Goliat itu musuh. Suami kita bisa jadi Goliat pagi-pagi ketika dia bangun pagi dan marah-marah, itu dia bisa jadi Goliat. Kalau dia bangun pagi lembut ya dia bisa jadi Cinderella lah kadang-kadang. Terbalik, jangan-jangan perempuannya jadi Goliat. Bangun dong lu, soimuk aja. Saya tahu tuh soimuk artinya tidur. Karena sebelah saya gang Wangseng, gang Kenanga. Tahu kalau lewat orang kaya emasnya tebel. Antocien. Moyung. Tahu saya. Tahulah. Tahun-tahun 90 kalau lihat cewek cakep naksir juga cowok-cowok nyanyi. Cahaya june asyani. Tahu dong? Tahu yang nggak tahu miskin. Nggak punya TV. Tahu kan? Iya kan? Iya dong. Atau kalau pas dia agak cantik-cantik oriental. Wo min pai, wo yao te ai. Lo kira gue kagak tahu? Gue aja tahu Ji Pyong berantem sama Dalmi. Iya kan? Ji Pyong berantem sama Dalmi. Penonton yang ribut, iya kan? Ya memang. Tapi gue rasa 6 dosan sih salahnya. Alkitab dia gak pernah debat, tapi Korea dia debat loh. Waduh, memang kacau, rusak ibu-ibu semua. Retreat setahun mesti 2 kali Bu Eli. Perhatikan apa yang dikatakan Daud. Daud bilang begini loh sama Saul. Kan Israel semua takut. Dia datang loh, dia cuma bilang begini. Tuanku Raja, izinin dong saya perang. Saudara jangan main sama orang yang mentalnya Saul. Saul bilang gini, kamu mana mungkin bisa lawan dia? Dia lahir udah tentara. Lu lahir jaga kambing domba. Saya pakai bahasa sehari-hari ya supaya saudara ngerti. Atau mau pakai bahasa Alkitab, nanti saudara pusing. Maka berkatalah Saul, hai Daud anak muda, apakah yang ingin kau lakukan? Apakah engkau ingin melawan dia yang lahir sedang tentara? Lalu aku tak bisa menembak nona misi. Lalu bagaimana Tuan Rudolfo? Apa kabar Pastor Jose? Capek pakai bahasa begitu. Yang nggak tahu kecil miskin. Little Missy itu tahun 80 dan yang nonton itu hari Minggu jam 12. Hanya orang yang punya TV. Dulu TV lambang kekayaan, sekarang TV pinggir jalan banyak. Yang punya TV tahun 70 kaya. Saya orang kaya tahun 70, punya TV channelnya 6 sama 9. TVRI kan? Iya. Kalau hari Senin jam 21.30 filmnya deng dereng 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 deng 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 dereng 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 deng deng peta kebakar. Ya kan? Bonanza. Iya. Selasa 7.30 malam $6 million man. Teng 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 teng. Nah, suami kita yang umurnya 45 ke atas matanya banyak kayak the $6 million man. Kalau lihat perempuan antenanya kena. Iya. Daud bilang begini loh. Saudara belajar dari Daud. Lihat. Orang-orang yang mengecilkan saudara itu orang mental Saul. Daud lu gak bisa lawan dia. Daud bilang begini. Ini penting statement nih. Tuanku Raja,
Kalau dulu singa beruang datang menerkam kawanan kambing dombaku, aku bertarung sampai habis-habisan. Gue robek mulutnya, gue keluarin kambing domba. Apalagi ini orang Filistin, bangsa gak bersunat yang menghina barisan daripada Allah. Saya renung-renungin tuh lama, saudara, lama. Ternyata Daud tahu tentang Alkitab. Kalau dia bilang, kalau dulu, berarti dulu Tuhan tolong dia. Sekarang Tuhan pasti tolong saya. Dan besok dia tidak akan pernah berubah menolong saudara. Dia sedang kasih tahu orang-orang yang mentalnya Saul. Dulu bangsa kita budak, sekarang punya kerajaan, Tuhan tolong, berarti ke depan Tuhan tolong. Saudara lihat orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berani menerima tantangan dalam hidup. Jangan baru laki dia nangis. Saya nggak tahu ya, saya mungkin karena laki ya, cowok-cowok ya. Cowok kan selalu pakai pikiran, cewek perasaan, nangis. Mas nggak pernah tahu perasaan saya sejak menikah 3 tahun yang lalu. Mas selalu kelakuannya kayak gitu. Cowok cuma gini loh jawabnya. Cengeng lah gitu aja, nangis, mikir dong. Ya kan? Tapi saudara mesti tunjukin, Mas. Kalau dulu gue cinta sama lo cinta sama gue. Sekarang gue cinta, lo enggak. Besok gue tetap cinta. Gitu. Itu namanya orang gila, nggak apa-apa. Jangan laki lo nangis, pulang, mabok, pacaran lagi. Mas, kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah kurasakan. Kalau memang hatimu tak sayang, mengapa dulu kau kirim surat padaku? Namun apa yang terjadi? Kau hancurkan semua ini. Sekali saja. Jujur dong. Katakan sejujurnya. Setiap saat siap sedia. Nggak, gue curiga nih dulu nih. Belum tobat pemain kafe kali ya. Semua lagu bisa. Gue nyanyi lagu tua dia bisa. Gue nyanyi lagu muda dia bisa. Dia dulu kafe kali nih. Kerja di Copacabana nih bu. Dulu nih. Ya kan? Copacabana. Bola pasti tahu lah. Yang umur-umur gocap orang Jakarta tahu. Ada lagunya tuh. Si Nemis Lola. She was a dancer. Ya kan? Kita lihat yang ketiga. Ketika orang Filistin itu bergerak maju, lihat. Daud menemuinya. Seorang yang gila di atas rata-rata adalah orang yang tidak bersembunyi dengan tantangan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalian nanti baca ya. Kan Daud datang. Saul bilang begini. Daud ya udah dah lu kesana. Pakai baju perang aja gak kuat. Pegang tombak gak bisa. Lawan di sana dengan tombak pakai anak buah. Daud cuma mengambil 5 batu licin. Nah, kalau ini sedikit lah. Jangan terlalu on banget jadi peserta. Kelompok A. Kenapa 5 batu? Aku udah tahu gak bisa jawab dah. Habis bukannya mikir pura-pura kayak ngeliat atas apa. Dia cuma begini aja. Kenapa 5 batu? Bu, Kang apartemen. Kenapa 5 batu bu? Takut meleset. Ada suara gak ada orang, kuntilanak juga. Mana? Oh ya itu dia orangnya. Kenapa 5 batu? Apa? 5 raksasa. Ini lagi bertandingnya dengan 1 raksasa dulu. Itu kan besoknya. Batunya udah batu bata. Besoknya lagi pakai batu gunung. Saudara benar. Daud tidak suka juga mencobai Tuhan. Tapi dia udah siap mati untuk kebenaran. Makanya Daud ambil 5. Dan dia akan, Alkitab bilang begini loh. Waktu Goliat maju, dia nggak gini loh, nggak ambil posisi, nggak. Daud juga maju berarti head to head. Pak, Bu, punya masalah hadapi dong. Jangan banyak ngumpet sama doa. Doa boleh, saya orang yang percaya doa. Tapi kalau lu doa terus di kamar, lu mati kelaparan juga. Iya dong. Lu doa, ya lu keluar, lu hadapi hidup ini. Jangan jadi Kristen cengeng. Daud punya 5, betul tuh ibu. Kalau gue lempar 1 gak kena, masih ada 4. Jarak mereka mungkin 100 meter. Gue lempar sampai 3 gak kena, ada 2.
Kalau gue lempar terakhir gak kena, masih ada satu. Selalu ada harapan. Kalau satu gue lempar gak kena, maka Alkitab tulis, maka mampuslah anak muda yang gak tahu diri itu dicincang-cincang. Iya kan? Betul gak? Maka khotbahnya lain. Makanya lo jangan sok tahu. Tapi kan Tuhan gak pernah mempermalukan anaknya. Waktu Daud ngomong sama Saul, kalau dulu Tuhan tolong saya percaya surga sudah bergetar, saudara. Itu anak bikin mungkin malaikat tarik-tarik jubah Bapak di surga. Gila banget nih orang Pak, gila banget. Nggak mungkin menang Pak, sampai mati nggak mungkin menang. Itu ibarat Elias Pikal diadu tinju sama Mike Tyson. Lo doa aja di Istora 7 malam mati juga Elias Pikal, gitu, saudara kan. Nggak mungkin menang. Tetapi lihat, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anak. Bahkan dengan satu batu selesai itu persoalan bangsa Israel. Terus besoknya masih ada persoalan nggak Israel? Ada terus. Tetapi lihat dong stepnya, selesai, ada masalah mesti diselesaikan. Dilempar satu mati, boom. Saya mau tanya, waktu Goliat jatuh, mati nggak? Kelompok A? Bingung, mati nih. Saudara tahu waktu batu, ada dokter nggak di sini? Ada dokter nggak? Serius, ada yang sekolah dokter? Ada. Ini dokter nih ya. Dokter cinta, dokter bener. Tapi puji Tuhan loh, kamu pakai seragam rumah doa. Ini dokter takut Tuhan ya. Dikit nih soal dokter, kalau nggak takut Tuhan, anak sembuh aja suruh balik lagi loh. Sekali datang gope. Datang, apalagi yang baru punya anak, disiksa loh, diperes sama dokter. Suntik vaksin, apa cing? Kapan lagi dok balik? Minggu depan, soalnya kita mesti lihat pileknya masih ada nggak? 500 lagi. Pas balik udah sembuh bu, tapi datang minggu depan. Soalnya kan keadaan badannya alerginya tuh habis diperes. Tapi ini dokter dalam Tuhan ya nggak? Sakit sembuh didoain, haleluya ya. Tepuk tangannya. Saudara lihat tuh, gara-gara dokter gue lupa mau ngomong apa ya kan? Dokter, kalau batu sebesar ini masuk di jidat tidak tembus mati nggak dokter? Nggak, 50-50 lah ya. Nah, tapi kalau batu sebesar ini masuk di otak kecil gimana dokter? Mati. Kalau nggak mati, dia hidup senar tiganya kendor. Nah ini ada pemain musik, kalau senar tiga kendor tahu. Besok kita foto Victory ya. Udah beli kaos, besok pakai yang hitam. Ya, dia datang lebih cepat 15 menit dari yang lain, pakai yang orange. Nah itu namanya sadar tapi senar tiga kendor. Dan Tuhan selalu kirim orang senar tiga kendor di persekutuan kah, di gereja kah, untuk bikin saudara tangguh. Pasti banyak juga yang senar tiga kendor, telepon Bu Eli, ada pasti Bu Eli sadar. Ada, gue udah ngomong sejam dia kagak nyambung, sabar Tuhan sabar. Yang ada dia ngomong kagak sejam habis 45 menit cuman dengerin dia tarik ingus. Mending lo nangis dulu udah kuat baru telepon ya. Kadang-kadang orang susah sih, curhat, gue mau dengerin lo curhat apa mau dengerin lo nangis gitu. Jadi saya kalau telepon, Pak Pendeta gini, enggak lo nangis dulu ntar selesai nangis telepon gue. Capek dengerinnya. Karena nungguin dia nangis ada orang telepon lagi kan gitu. Gara-gara dia nangis ada orang mati bunuh diri kelamaan ya. Stop. Ya. Aduh saya pelayanan ya sama gak usah sebut deh labelnya saudara tahu deh gereja yang hobinya nangis melulu. Tapi jiwanya kan martir gitu. Kita jalan nih pelayanan nih di desa-desa di Malaysia gitu. Setiap kali mau mulai kan doa. Ayo mari kita doa. Saya langsung ambil tisu aja. Buat apa? Enggak lu baru bilang, Bapak dia udah nangis. Ada yang Kristen begitu. Bapak di haleluya. Apaan sih gimana sih gitu. Terus ibu-ibu datang nangis sama dia. Tadi kan saya perhatiin tuh ibu-ibu yang nangis. Kan kuat nih ibu-ibu udah terlatih. Dia nangis. Dia juga nangis. Akhirnya kan duduk saya berdiri. Saya tendang nih. Duk. Apaan sih lu tendang-tendang? Berdiri lu. Kenapa lu nangis? Ya kita tuh diajarin harus empati. Siapa yang kuat kalau gitu? Dia nangis lo nangis kuat-kuatan yang mana gue bilang. Aduh, lu kalau nggak tahan, selesai lu ke dapur, lu baru nangis. Dia nangis berdua peluk-pelukan. Siapa yang diobatin, siapa yang berobat? Dia bilang. Bingung kan? Jadi konselor kan harus tangguh dong, walaupun hati kita hancur nih. Saya jelek-jelek gini pernah sekolah gituan juga, gitu kan? Kita hancur juga, ya tahan dong. Kalau nggak tahan, lu keluar belaga, kayak apa lu nangis di luar. Ya dong, Alkitab ada tulis kok dia balik ke sebelah dia nangis, balik kali kuat lagi, iya kan? Bukannya bohong. Kalau orang cerita sedih kita sedih, siapa yang sembuh? Iya kan? Saudara lihat, kalau di sini,
oke lah 99,9000001 mati lah. Makanya Daud itu hebat. Saudara harus seperti Daud. Disamperin lo Goliat. Samperin kan kalau saudara baca ayat 51. Diambilnya pedangnya. Dipotongnya kepalanya. Saudara tahu? Kalau gua kagak potong. Kalau gua lempar dia jatuh. Dan Daud langsung bilang gini. We are the champion my friend. Berdiri lo ditebas kepala dari belakang. Atau begitu jatuh. Cus. Hei. Garuda di dadaku mati. Makanya Daud pastikan dipotong. Saudara harus memastikan persoalan saudara. Tuntaskan, potong. Jangan pulang bawa luka lagi. Lu kalau bawa luka gak bisa buat apa-apa. Gak bisa. Saudara mau menyelesaikan masalah, saudara selesaikan dulu masalahmu dengan dirimu sendiri. Gua kalau belum bisa damai sama diri gua, gimana gua mau damai sama orang lain? Gak bisa saudara. Sorry deh, bukan mendahului Tuhan. Gimana kita mau berdamai dengan keadaan suami kita yang ngawur, tapi kita penuh dengan, aduh. Gue janji Pak Pendeta, kalau dia balik gue bakal melayani. Mampus gak bakal balik. Lo melayani dulu aja. Ada orang bilang gini, sering denger ya, saya janji kalau saya diberkati, saya akan berkati. Lo belajar dari janda, 2 peser abis-abisan kasih Tuhan. Kasih dulu. Orang lucu, nyogok Tuhan. Pokoknya gue kalau diberkati Tuhan, gue berkati dia. Jadi lo ngancem Tuhan dong. Maka itu saya paling gak suka dengan bahasa janji iman. Itu saya gak suka loh, jujur aja. Seolah-olah lu bilang, ini janji iman gue kalau Tuhan berkati pabrik gue. Lah, jadi lu tunggu dapet kasih. Yang memberi itu justru dari keadaan yang gak ada, itu lebih hebat. Maka Yesus bilang itu tuh janda 2 perak tuh. Itu yang gue terima tuh. Yang duit lo banyak mah biasa aja. PCR dong, batuk 4 kali gitu. Kalau batuk sekali gak apa-apa, 4 kali tuh. Ada lendir lagi. Aduh sebelahnya perpindah tuh. Yang gitu gak bisa doa pemulihan. Yang gituan doa 14 hari. Saya setiap kali mau diundang khotbah paling takut bersin. Di gereja puji-pujian udah dingin mau bersin. Aduh Tuhan, begitu bersin orang pada lihat loh, tertuduh. Ya. Jadi yang ketiga jelas, hadapi tantangan. Kristen kita bukan Kristen pecundang. Kristen yang berani menghadapi tantangan. Kalau saudara udah jauh 3 hari nyebrang pulau sampai kemari. Tapi pulang saudara gak berubah beneran. Sayang duit lu. Sayang mendingan liburannya tempat lain. Ya main selancar apalah lu. Kalau lu pulang lu sama aja. Lu pulang cuman bilang mengkritik. Caranya gini dong. Pembicaranya juga gini. Lu mau ngapain ada di sini. Sorry nih. Sumatera Utara kalau ngomong langsung. Lu buang waktu di sini. Tapi saudara pulang harus berani. Hadapi tantangan. Laki pulang merah mabok, gue mabok nih. Maksud kenapa kalau lo mabok? Gue tetap cinta sama lo ya. Dengar lo baik-baik. Dengar. Apalagi lo mau tampar, gue tampar. Oke, lo mau masak apa? Mau Indomie, gue bikinin. Ancam dikit boleh. Lo boleh pergi sama dia. Gue kasih tahu lo kalau tua stroke gue yang urus lo. Bener lo, betul kan? Ada orang cinta, pas dia balik 2 hari. Melenyok. Lu jaga lu. Cinta jalannya. Haleluya. Haleluya. Ya. Itu cinta abadi. Cinta yang tulus. Iya kan? Ada orang kan yang pisah kan begitu alasan. Iya gue mah tunggu. Giliran sakitnya gue yang jaga. Ya makanya lo doa dong supaya dia balik jangan sampai sakit. Ya doa dong Tuhan pasti yang kasih yang terbaik. Gue gak yakin Tuhan udah penderitaan gue 18 tahun ditinggal terus dia balik gue mesti jaga lagi 20. Tuhan tahulah kemampuan. Dia balik 18 tahun udah bokek. Gak bawa apa-apa, kolor busuk lagi. Gue harus terima lagi. Tapi terimalah tantangan itu. Mungkin saudara yang gak ngalamin, ya bisa tertawa. Yang ngalamin tuh gak gampang saudara. Tapi kita ada di sini saling menguatkan. Saling menguatkan. Mengasihi lebih dari siapapun. Berlomba-lombalah mengasihi Tuhan. Saya lebih suka orang cari muka sama Tuhan daripada cari muka sama gembala. Dengar baik-baik. Cari muka sama Tuhan jelas. Kalau Tuhan GR lu diberkati. Cari muka sama gembala. Dia GR ya lu diberkati. Pas dia lagi empet. Nah, bukan gembala Victory. Victory mah beda.
Ya kan, beda. Cuma rame-rame mesti tanya. Nanti ibu kalau memang akhirnya seperti Bu Lili jalan-jalan berdua ya, udah pelayanan masih nggak ada di sini, jangan kami hilang dong Bu, gitu. Cepet ngomong dari sekarang. Emang nggak enak sih ya kalau kita jalan depannya gandengan, kita nggak ada gandengan, emang nggak enak loh. Nggak, saya juga ngalamin lah. Saya nemenin teman saya orang kaya, belum dalam Tuhan lah, kita sama-sama Kristen biasa. Dia sama bininya, lu temenin gue ya. Saya dikasih kamar, makan bareng. Tapi dia jalan berdua begini, beli es krim, kita bengong loh. Emang ya ampun, begini perlakuannya gitu kan. Belanja sih dibelanjain, cuman dia pegangan, aduh. Kau dan aku selalu untuk selamanya. Dia nyanyi-nyanyi gitu, kita ngeliatin. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, tak sadarkah kau telah menyakitiku. Rela hati ini menghadirkanmu, cinta itu membunuhku. Bagaimana pemain bar. Kadang-kadang lagu dunia itu enggak dunia loh. Coba munya kamu ganti Tuhan yang bicara. Lo bilang gue mengasihi Tuhan, Tuhan nyanyi. Lagi di rumah lo kesel, nyuci, miskin juga, miskin permanen, gak berubah-berubah. Ada kan yang miskin permanen saudara. Kan kalau kesaksian kan miskin, lo kan gak permanen kan. Sekarang udah makan aja, sekarang gayanya udah, Dek mau makan apa? Tebus dosa banget gitu kan, nasi uduk tumpah dulu. Sekarang udah dicari, malah bang nawarin duit ya. Ya kan, aduh, kalau udah miskin permanen. Terus lo nyembah, terus kau nyakiti Tuhan. Tuhan nyanyi lo dari atas. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Kan Tuhan begitu kan bilang, lo ngaku cinta, tingkah laku lo aja. Jago baca ayat, ngafal ayat. Saya punya teman pendeta 40-50 ayat dia hafal. Tuhan gak penting. Tuhan cuma bilang, sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Tuhan nyanyi itu ke saudara. Dia buktiin kok cinta dia. Dia berkorban loh. Dia datang, dia mati tuh di kayu salib. Saudara bilang itu lagu dunia. Enggak juga, enggak ada lagu dunia. Kalau saudara lihat dari posisi surga, Tuhan bilang, gue turun dari surga, gue tunjukin cinta gue nih. Enggak ngomong doang, gue mati malu. Lalu 12 muridnya diledekin sama malaikat. Malaikat nyanyi rame-rame. Semua bisa bilang sayang. Semua bisa bilang. Petrus malu kan. Apalah artinya cinta. Bartolomeus malu. Semua malu. Tanpa kenyataan. Saya seneng gitu suka dengerin lagu-lagu dulu gitu. Kadang-kadang kalau ini Tuhan yang ngomong. Gimana ya kita ya. Kita kan senengnya tuh yang kayaknya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. DM masuk Bu Eli, retreat belum bisa bayar gimana? Kan repot. Menanti janjimu, DM-nya dipakein lagu belakang begituan lagi kan. Yuk jadi Kristen yang siap hadapi tantangan. Yang ketiga kita belajar dari janda. Ada janda angkat tangan, gak usah malu, angkat. Ada janda angkat tangan. Nggak ada yang janda, berarti ini proses jadi janda, angkat tangan. Ada yang laki nggak pulang-pulang, lagi bingung. Putus kagak, putus kagak, putus kagak, kan gitu. Ada. Serius, masa segini banyak nggak ada yang janda? Kita mau belajar dari 2 janda ini. Ada 2 janda yang luar biasa. Bu Debbie kasih tahu kalau udah mau habis ya. Tinggal 2 lagi tokohnya, bentar jangan dihabisin deh. Abis ini saya udah gak ngomong lagi, jadi ini terakhir. Abis ini apa acaranya? Istirahat kan? Break? Ya udahlah sampai jam 6 aja ya. Acaranya udah habis, yang mau balik aja, yang masih mau dengerin gitu. Saudara serius nih, ada yang janda. Saya bukan untuk membuli, enggak. Ada gak yang janda? Angkat tangan aja. 1, 2, 3, 4. Rame langsung.
Saya kalau bawa orang ke Israel kan di kanan nih, mau doa kan. Saya orangnya susah serius, tapi saya serius jadi anak Tuhan gitu. Ayo, ayo, ayo. Udah dandan, mau berkat itu kan, mau apalah peneguhan lah istilah. Terus, yang janda berapa? 4. Sebentar, depannya kan ada toko anggur tuh ya. Kita yang ngomong Arab sama dia. Habibi, ini hanya hajubillahi minasyaitonir rajim dah. Dia bingung. Lu bahasa Arab apa tuh? Oh, tahun 70-an. Mau ngapain? Kata ibunya. Kenapa? Enggak, sebentar. Gue mau pinjam Arab sewaan aja buat pasangan. Pakai pasangan lu sewaan. Mau gak lu sewain yang Arab-Arab bagus-bagus. Nyanyinya langsung. Kutuliskan lagu ini lalalala. Orang Timur Tengah ke Grand Hyatt, saudara. Udah lahir orang Indonesia. Terus yang main Ireng Maulana. Dia minta lagu apa? Gubahanku. Kutuliskan lagu ini. Ku persembahkan padamu. Irengnya udah gini. Dung, gak nyanyi-nyanyi. Dia kan Timur Tengah. Dia bilang, antum salah musiknya. Nyanyinya bukan gitu cepat. Gimana? Kutuliskan lagu ini. Lalalala. Ku persembahkan padamu. Walau apa yang terjadi, maafkan hatiku sayang. Bingung, hatiku bingung. Bulan April lalu kalau kita masuk mall lagunya kan perdamaian. Sian mereka. Masih ada yang lagi, pintu surga, di manakah kau berada? Kita udah tahu pintu surga, dia masih nanya, bagaimana caranya aku memasukinya? Syalalalala. Gue gak nyebut agama, gak bisa dituntut. Terus di depan pada duduk makanan nungguin kan? Anaknya bengong, musiknya mulai. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Kita mau khotbah jam 4 di tempatnya bola juga di Ciputra. Buset lagunya nyari pintu surga. Nyari. Aduh. Janda dengar baik-baik. Jangan kecil hati. Karena Alkitab menulis ada janda yang sangat luar biasa. Bahkan dia bukan dari bangsa Israel. Dan Tuhan mengizinkan cerita dia menjadi kebenaran firman Tuhan. Janda itu namanya Ruth. Mertuanya namanya Naomi. 2 janda kompak loh, miskin, di tengah kemiskinan kompak. Kita kan kalau kompak kaya, begitu miskin mertua ngomong, aduh udah miskin datangnya cepet amat. Mertua, ibu punya anak 3, 2 kaya 1 miskin, ada kumpulan di rumah ibunya jam 4. Si miskin kalau datang lebih cepat setengah jam, Edward cepet banget datangnya, oma kan belum siap. Soalnya miskin pasti geratak, buka kulkas, makan ono. Kalau si kaya jam 1 datang, Michael apa kabar? Ih oma udah kangen banget dari kemarin loh. Michael aduh luar biasa, papa mama mana? Ih kemarin kan kita ke Plaza Indonesia, papa mamamu baik banget beliin oma jam. Pas udah jam 10 mau pulang si miskin, oma pulang ya? Pulang, itu udah bawa plastikannya. Tuh kalau miskin digituin loh, dihina, gak diantar sampai depan. Oma capek. Tapi omanya di gereja, pendoa. Gemeter kalau doa. Sampai dia umur 65 jalan begini. Oma lagi apa? Kepenuhan? Enggak, tremor. Mari kita lihat. Dikit lagi Bu Debbie. Kita gara-gara kelamaan gue gak diundang lagi. Yuk kita baca. Saya aja yang baca. Lihat nih saudara ya. Jadi ceritanya gini. Naomi, kesalahan mereka. Ruth, Naomi, Mahlon Kilion pergi ke daerah Moab di Jordania. Lalu mereka kawin-mawin dengan bangsa lain. Matilah nih cowok-cowok semua. Tinggal 3 janda. Ya, jadi ini bukan Ruth aja. Satu lagi siapa nama jandanya yang akhirnya pulang? Gak pernah baca. Nangis doang kerjaannya. Baca Alkitab. Nangis gak selesai. Baca Alkitab mempercepat selesai ya. Saudara lihat. Lalu Naomi bilang gini. Udah lu pulang aja. Ngapain lu ikut gua? Lu kan orang Moab. Gak bisa mama. Ini bagus buat ayat anak saudara menikah nanti. Harusnya kalau saudara udah ikut begini, anak menikah harus benar-benar dalam Tuhan. Ya, Ruth bilang begini, ini bagus banget loh kalau saudara pakai. Dia bilang gini, mama gak usah paksa saya. Ini statementnya. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati dikubur, di situ aku mati dikubur. Itu janji luar biasa.
Kalau saudara udah berani bilang begitu suami saudara, mati saudara dia gak bakal kawin lagi. Karena penutupnya di mana kau dikubur di situ aku dikubur. Bini 4 kuburnya bagaimana? Potong 4. Makanya jangan sembarangan sama firman Tuhan. Ya, saudara apa yang bisa kita pelajari dari Rut? Dia bilang begini. Dia datang, dia bingung gak ada kerja karena dia janda, dia pindah warga negara. Dan budaya orang Israel, kalau musim menuai gandum, janda baru pada keluar. Dengar nih, janda gak boleh keluar. Makanya Yesus bikin kehebohan, ngomong di sumur sama janda Samaria kan. Heboh, waduh, janda mesti di rumah, bahaya banget. Dia menangis, kapan dapat rezeki? Ya kan rumah Tuhan dapat perpuluhan, nanti bisa diakonia. Sama lagi musim menuai, janda keluar mungut saudara. Janda di rumah. Sekarang anak saudara janda di rumah kelamaan kita tendang. Ngapain lu di rumah terus? Tidur aja, keluar ke mall sono cari orang kaya. No, terbalik saudara. Ya kan? Kristen enggak? Kristen. Kaya kagak? Masih ada kok Kristen yang kaya. Mama enggak setuju. Ya kan? Lihat saudara. Lalu dia bekerja dan firman Tuhan bilang begini. Ini Boas tanya, siapa nih cewek? Gue belum pernah lihat. Diceritakan sama penjaganya. Oh itu menantunya si Elimelek. Elimelek kan mati. Dibawa sama Naomi. Hebat loh. Dia pindah agama, pindah bangsa. Maka si penjaganya bilang, Pak Boas, lihat dia tadi ngomong begini, izinin dong saya kerja, saya ambil. Saudara kalau saudara nanti baca, Rut itu cuma 4 pasal, saudara nanti pulang, saudara baca dulu Rut, habis itu baru ngerumpi sampai malam. 4 pasal kok, dikit-dikit saudara. Ya dari sini saya belajar, orang itu harus berani kerja keras. Saya karena ini banyakkan perempuan, ya ibu-ibu memang harus bekerja keras. Bekerja bukan maksudnya kerja gajian, bukan. Di dalam iman Kristen kita memang bekerja keras. Kita memang harus punya sesuatu yang lebih dibanding perempuan lain. Kalau saya nggak menghalang atau melarang saudara berlomba-lomba dalam Tuhan, nggak apa-apa. Kecuali saudara cari muka atau saudara mau memuliakan diri sendiri. Tetapi yang namanya gua bekerja keras untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan, Alkitab bilang, apabila kita jatuh nggak sampai tergeletak. Kan dibilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadilah orang bekerja keras. Rut di sini kalau saudara tahu ceritanya, ayat 17-nya malah dibilang, wow, dia pulang membawa seeva jelai buat mertuanya. Bayangkan menjadi orang yang bekerja takut sama Tuhan, tidak perlu sikut, tidak perlu jelek-jelekin orang. Dia berada di belakang para janda. Perhatikan kalau ada janda Israel 10, Boas bilang dia di belakang. Dia cuma kerjanya nungguin yang di depan. Di depan dapat rezeki penuh, pulang. Paling belakang bisa masih lebih. Itu berarti Tuhan yang berkati. Saya belajar juga dari sisi yang lain. Kalau mainlah sama orang yang takut Tuhan. Main sama orang yang diberkati Tuhan. Maka saudara bisa kecepretan berkat. Buktinya gara-gara Tuhan mau pelihara Rut, 10 di depannya punya rezeki. Nggak mungkin Rut bisa bawa lebih kalau yang di depannya belum dapat lebih. Contoh sederhana, lu pesta aja. Begitu pesta kawin panitianya bilang, lu orang bungkus aja tapi antri ya. Plastik 1 kilo, 4 ayam aja lu masukin 6. Sampai tumpah-tumpah tuh kuah semur. Gue udah lo. Di mana-mana orang kalau dikasih gratis, ambil sedapatnya tuh. Tapi lihat Rut dapat. Dan kalau saudara baca kisah Rut di ayat yang terakhir pasal 2. Alkitab bilang begini. Rut terus bekerja di belakang para pemungut itu. Konsisten, lebih lagi dibilang ini. Dan selama itu dia tinggal dengan mertuanya. Hello mertua miskin. Kalau saudara punya mertua miskin, tinggal 2 musim, musim menuai jelai dan gandum sanggup. Boro-boro pak, gepeng yang ada pala. Mertua udah miskin, lauk begini aja. Aduh, kok jadi mertua tolong ya jangan masukin kehidupan keluarga anak-anak ya. Ada banyak mertua hari-hari ini menyebalkan. Datang ke rumah anak, baru datang. Aduh cucu oma, kurus amat sih gak dikasih makan. Enak loh emaknya. Ya ilah, mak lampir datang ngomongnya gak enak amat. Iya. Baru datang ke rumah, aduh horden dibetul-betulin. Tuh ibu-ibu kalau udah tua hati-hati loh ya, mesti kontrol diri loh. Masuk ke dapur, bersih-bersih. Jorok amat sih yang punya rumah gini.
Gila, dia datang ke rumah gue, dia yang ngatur. Hati-hati loh. Nggak boleh begitu. Kalau kita dalam Tuhan ya udah kita fokus aja. Kalau jadi mertua datang ke rumah anak, jadi Ratu Elizabeth aja. Tenang, pasti menantu sopan deh. Mama makan apa ini? Bentar ya dipesenin pizza. Tenang. Tapi kalau lu bawel, besok telepon, hey Michael, hey Timo, Oma mau ke rumah ya. Ke Bandung. Nggak bisa Oma mau ke Bandung. Mampus lo, iya kan? Lo mau datang 2 bulan lagi, kita mau ke sana. Denpasar deh. Nggak bisa Oma ke Denpasar. Oma sampai mati nggak bisa ketemu cucu deh. Kelepasan emaknya, iya Oma mati omanya. Yang terakhir ya. Kan kalian gak ada kegiatan ke mall-mall lagi. Ya. Terakhir. Nah, ayo. Terakhir nih jagoan nih, yang badannya gede. 6 pack. Hancur juga. Yuk. 1, 2, 3. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah. Menimpa siapa saudara? Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya. Jadi dia hidup tidak pernah membunuh 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Dengan rahang keledai dia cuma bisa bunuh 1.000. Dia cuma bisa robek singa, dia cuma bisa buka pintu gerbang kota. Tetapi di saat dia lemah, makanya Paulus bilang, kalau aku lemah, aku kuat. Saat orang bilang engkau gak bisa, tapi ketika kau bilang Tuhan. Saudara tahu ini rubuhnya apa? Dia bilang begini, Tuhan, sekiranya aku harus mati biar aku mati. Maka membungkuklah dia, didorongnya, rubuh. Ini luar biasa saudara. Saya gak bilang saudara abis ini doa Tuhan, kalau saya mati di Denpasar gak apa-apa deh, yang penting laki gue pulang. Nah itu oon. Mati banyak cara kan, matikan kedagingan, matikan keinginan, matikan segala macam hal. Tapi kalau jangan lihat ujungnya, prosesnya 3. Kalau saudara lihat ayat 26, maka Simson bilang bahwa pergi biar saya jalan sendiri. Dia gak nyerah. Lalu di perjalanannya dia bilang Tuhan beri aku kesempatan. Dia libatkan Tuhan. Banyak orang gak nyerah tapi gak libatkan Tuhan. Capek sendiri, tua sendiri, mati sendiri. Lalu yang ketiga dia bilang gini, Tuhan tolong Tuhan. Kalau aku membungkuk, aku mau dorong tiang ini, aku tahu gak rubuh. Tetapi aku akan tunjukin sama orang-orang. Ini ayat keluar sebelumnya Simson membungkuk mendorong. Dan belum jatuh. Tetapi dia sudah berani bersaksi sama banyak orang. Bahwa Tuhan saya lebih besar daripada Tuhannya orang Filistin. Tuhan saya waktu itu, Tuhannya Yahweh, Yehova saya lebih kuat dari Dagon. Makanya dia menunduk dan rubuh. Mati. Orang-orang yang sudah mengalami kasih setia Tuhan, harusnya dia percaya bahwa rugi untuk Tuhan itu adalah keuntungan. Orang suka bilang, rugi banget sih lu bawa-bawa orang kayak gini. Benar, kalau hitung-hitungan gue memang rugi. Tapi itu adalah keuntungan buat saya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tahu apa yang harus kita kerjakan. Ada 5 prinsip yang sederhana saudara kita belajar hari ini. Ya, saya memang orangnya suka begitu. Bikin saudara happy, ketawa. Tetapi coba pelajari 5 prinsip ini. Sederhana tapi ini bisa membuat saudara kaya. 5 tokoh Alkitab ini jangan dianggap remeh. Menjaga kesetiaan. Lakukan 5 prinsip. Mengasihi intim, berani menghadapi tantangan, bekerja keras, dan bayarlah harga. Maka saudara gak akan pernah dikecewakan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Lihat, yuk kita baca nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita berdoa. Kita bersyukur sama Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hebat. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar. Ketika Engkau selalu setia, Engkau konsisten dengan kesetiaan-Mu. Maka kami mau menjaga itu ketika kami sudah mengalami Tuhan. Oh bersyukur. Kami ini
hanya bejana tanah kering yang Kau bentuk. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan mengubah air yang busuk di bejana ini menjadi anggur yang baru. Terima kasih Tuhan. Saudara, hari ini ada 5 prinsip yang kalau saudara mau buka hati dan mau melakukannya, saya percaya ini juga prinsip yang akan memperlengkapi 5 sesi sebelumnya. Saudara akan pulang dengan kekayaan firman Tuhan yang luar biasa karena saudara memberikan waktu untuk itu. Hari-hari ini kita lelah mungkin karena kita nggak berani nekat di hadapan Tuhan seperti Nuh. Saudara, mulailah mengasihi Tuhan lebih dari standarmu hari ini. Mulailah lebih intim lagi saudara. Kalau saudara tanya Pak Pendeta gimana saya mau intim? Terus baca firman Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan. Terus dengar hal-hal yang baik tentang firman Tuhan. Hadapi tantangan ibu bapak. Setiap orang punya persoalan. Jangan ukur persoalan orang dengan kita atau persoalan kita dengan orang lain. Hadapi aja tantangan seperti Daud menghadapi tantangan yang gak mungkin toh pada akhirnya tantangan itu dipermalukan oleh Tuhan. Ibu bapak bekerja keras dalam Tuhan. Menjadi anak Tuhan itu bukan menjadi anak-anak gampang. Sama seperti mungkin kau berbisnis, kau bisa mati-matian kau keras dengan bisnismu. Tapi kau gak pernah mau mati-matian keras, bekerja keras, mengangkat keyakinan, kepercayaanmu kepada Tuhan. Sehingga masalah itu terus terpending sampai akhirnya kita akan mengatakan ya memang udah begini jalannya. Jangan saudara, Tuhan selalu buka jalan bagi banyak orang. Dan pada akhirnya memang gak enak jadi orang Kristen. Kau akan dilecehkan, kau gak dihargai. Tapi kita ada di tempat ini karena kita berani bayar harga. Simpson berkata sekiranya aku harus mati. Mungkin hari ini kau berkata Tuhan memang aku harus matikan kedaginganku. Aku harus matikan egoku. Aku harus matikan hal-hal yang tampaknya saya sudah sadar selama ada di sini itu gak cocok sama Tuhan. Aku mau hidup cocok sama Tuhan. Aku mau sekarang nurut sama Tuhan. Sehingga aku bisa lakukan semua pesan Tuhan sepanjang sesi 2 hari ini. Menjadi bagian yang membawa saya nanti pulang dengan tenang. Saudara, kalau itu doamu kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau tunduk kepala, kau berdoa, kau katakan Tuhan aku mau mengasihimu, aku mau intim, aku mau menghadapi tantangan, aku mau bekerja keras. Dan aku mau bayar harga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan aliran sungai sukacita Tuhan hadir dalam hidup. Biarkan Roh Kudus sebebas-bebasnya. Jangan keraskan hati. Katakan aku mau mengasihi. Aku mau intim Tuhan. Aku siap hadapi tantangan. Aku mau bekerja keras. Aku mau bayar harga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk 3 hari anak-anakmu boleh ada di tempat ini. Kami orang-orang yang terpilih oleh Tuhan, oleh karena itu kami gak mau sia-siakan. Nikmati hubunganmu sama Tuhan. 1 menit lagi lah kau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap kau yang taruh tangan kanan, mari bersama dengan saya angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan karena kami tahu kami gak sanggup. Kami tahu waktu kami angkat tangan tandanya kami menyerah. Hari ini kami menyerah Bapa. Oleh karena itu Bapa, Engkau lihat hati kami yang hancur. Ketika kami menyerah, kami angkat tangan. Kami percaya firman Tuhan pun tergenapi. Ketika kami angkat tangan, kau turun tangan, kau gapai tangan kami. Rasakan Tuhan menggapaimu saudara. Rasakan bagaimana sekarang Tuhan mengangkatmu lebih tinggi daripada sebelum kau hadir di tempat ini. Bapa, kami angkat tangan karena kami tahu kami butuh bantuanmu. Kami siap menghadapi tantangan. Kami mau lebih intim. Kami mau lebih mencintaimu. Kami mau bekerja keras. Kami bayar setiap harga Bapa. Karena kami tahu itulah proses kemenangan kami. Itulah yang harus kami kerjakan. Itulah yang akan memenangkan kami dari persoalan kami. Karena kami tahu Tuhan kami lebih besar dari setiap persoalan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya.